Squid Game Season 3 berakhir dalam situasi yang tak diharapkan banyak orang. Spoiler alert, setelah pemberontakan yang terjadi di season 2, tentu saja kita berharap ada semangat yang muncul di season ketiga ini. Tapi nyatanya tuh enggak. Kita harus menerima realita kalau ini adalah sebuah cerita tragis yang murni terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya ya, gue pengen minta maaf karena gue di sini nggak akan bahas mengenai kisah para detektif dan polisinya. Karena menurut gue dari season kedua itu mereka emang membosankan. Dan benar aja di season ketiga ini, gue gue skip terus deh ceritanya mereka karena memang nggak guna sampai endingnya. Meski bisa dibilang itulah realita kehidupan, tapi kalau misalnya gue harus dengerin mereka terus dan harus tahu siapa diri mereka, ya sorry ya, gue kayaknya nggak mau banget deh. Mendingan kita dengar langsung aja yuk kisah para pemainnya yang sedang mengikuti kontes Bun-Bun dari sebuah game dengan konsep anak kecil ini. Karena beberapa dari mereka itu sudah mengambil empati kita dan kita berharap banget semoga mereka bisa menang dan mendapatkan banyak uang. Pertama ada seorang transgender bernama Hyunju yang diperankan oleh Song Hoon. Lalu ada seorang ibu tua bernama Kim Ja yang diperankan oleh Ai Sing. Bener gaya kata-kata Koreanya, haha. Mereka berdua ini bisa dibilang termasuk karakter yang kuat, tapi karena kebaikan hati mereka, mereka jadi harus melawan deh. Sungguh miris, saat Hyunju sudah menemukan pintu keluar di permainan terakhirnya, ia malah tetap memikirkan dua orang yang ingin dia jaga, dan pada saat itu, ia pun langsung ditusuk dari belakang dan meninggal. Lalu untuk Gimja, ia harus membunuh anak kandungnya sendiri karena ia ingin menjaga orang yang baru saja melahirkan. Dan karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk bun-bun dirinya sendiri. Setidaknya mereka adalah dua orang baik terakhir di season ketiga ini selain pemeran utamanya ya, si Ji-hoon. Kalau Junhee yang diperankan oleh Jo Yuri, meskipun ia mengorbankan dirinya untuk melindungi anaknya ya, tapi rasanya cukup aneh dan ambigu tentang jalan ceritanya. Jadi saat ia melahirkan itu, ya anaknya tetap menjadi pemain. Aneh sih. Baiklah, serial ini memang sejahat itu kok karena yang akhirnya bertahan pun adalah para penjahat kelas kakap. Semua yang rela mengorbankan orang lain, pembohong, parasit, mereka lah yang akhirnya berada di game terakhir. Serial ini seolah ingin menyampaikan kalau ini loh, alegori kehidupan kita. Jadi orang-orang yang punya uang banyak itulah yang seperti itu, kurang lebih. Harapan kita satu-satunya memang terletak pada Ji-hoon yang diperankan oleh Jung Jae ya. Ia kuat, tetap punya hati, bisa dibilang punya keberuntungan, dan tetap pintar untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Padahal ia sempat diberikan cara curang oleh sang frontman loh, yaitu dengan cara ia bisa membun-bun semua pesertanya pada saat mereka sedang tidur. Tapi Jion tidak mau menerimanya, ia tetap ingin bermain yang jujur dan adil. Padahal ya, selama 3 episode pertama ia itu terlihat depresi. Karena sudah merasa tak guna sejak pemberontakannya itu gagal. Malah ngebuat tim yang selalu menolak lanjut permainan jadi berkurang banyak. Ia yang awalnya ingin menyelamatkan semua pemain, akhirnya merasa, ah udahlah, gue udah nggak bisa nih. Karena emang lebih banyak yang nggak ikut berontak, jadinya tuh para antagonisnya tetap tiarap nggak mau berjuang demi kebaikannya mereka. Padahal mereka tuh tahu kalau hidup mereka tuh 50-50 loh di game ini. Tapi akhirnya secerca harapan muncul di hatinya Ji-hoon karena ia ingin menjaga anaknya si Junhee. Harapannya itu udah nggak ada di para polisi karena ya emangnya udah nggak guna sih di sana. Gue sih emang kesel banget sama para polisi ini, cuman ya tetap harus sadar diri karena orang yang powerful itu emang bisa sampai segitunya loh, bisa menjaga game ini sampai detik-detik terakhir untuk nggak bisa ditemukan. Yap, polisi baru ketemu pulaunya pada saat permainannya sudah berakhir dan siap untuk diledakkan. Lantas, siapa pemenangnya? Di sini perasaan kita akan dibuat campur aduk ya. Karena Ji-hoon mutusin untuk mengorbanin dirinya sendiri agar sang bayi bisa menang. Jadi ceritanya, ia adalah bukti kalau manusia itu nggak semuanya rakus. Masih ada kok yang punya hati. Setidaknya, itu yang ngebuat hati dingin sang frontman, In-ho, jadi meleleh. Pandangannya terhadap manusia yang sudah nggak bisa dipercaya jadi bias sejak ia melihat keputusan yang diambil oleh Ji-hoon. Akhirnya, ia hanya bisa memberikan respek dengan cara menemui anak sematawayangnya Ji-hoon yang ada di Los Angeles untuk mengabari ketiadaannya dan memberikan uang sisa dari kemenangannya Ji-hoon di season pertama. Wow. Bukan sesuatu yang kita harapkan, bukan? Saat kita sudah terbawa ceritanya dan merasa empati terhadap para tokohnya, tentu saja kita menginginkan ending yang bahagia untuk mereka. Tapi alegori kehidupan yang dibawa oleh sang kreator, Wang Dong-hyuk, sungguh berhasil membawakan pesan pentingnya. Kita bukanlah kuda, kita adalah manusia.
Dan manusia adalah... Gilanya, kengerian serial ini masih belum berakhir karena kita akan lanjut ke Squid Game ala Amerika loh. Karena setelah akhir ceritanya, kita akan melihat sang rekruter baru yang ada di kota Los Angeles. Dan diperani oleh Cate Blanchett. Oh my god. Setidaknya, ia pemain satu-satunya berbahasa Inggris yang tidak kelak cringe. Nggak seperti para VIP yang datang ya, yang ngomong Inggrisnya tuh kayak aneh banget di situ. Dari season pertama sampai season ketiga, entah kenapa para VIP ini nggak kelihatan kalau mereka itu VIP gitu loh. Meski rada aneh ya, karena serialnya lanjut di Amerika, tapi saat kita lihat Cate Blanchett dan sutradaranya, yaitu David Fincher, wow ini sih udah pasti bakal keren banget nanti. Nggak sabar deh pokoknya.